Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kok pas kebagian setelah Pak Prof. Marta Fani ya. Artinya beliau sudah mengambil waktu saya 5 menit ya Pak. Jadi saya tinggal 5 menit dan itu ternyata nyambung sekali dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi pendahuluannya sudah ada di Prof. Marta ini. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sifatnya agak teknis saja. Ini maksudnya itu karena kontribusi proper terhadap pencapaian Sustainable Development Goals ini saya kira memang harus diukur. Nah, yang menjadi masalah itu bagaimana mengukurnya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Fani tadi sudah jelas sekali bahwa SROI tadi saya menerjemah atau saya mentransformasikannya menjadi sebetulnya itu adalah bisa diimplementasikan ke SDG ya, ke SDG karena proper itu mungkin rancangannya belum SDG, tetapi sebetulnya kalau diimplementasikan seperti apa yang disampaikan Prof. Hani tadi, artinya program-program yang bisa diakui sebagai apa itu namanya bahwa itu adalah kontribusi kepada SDG itu bisa direncanakan sejak awal. Sehingga tidak tiba-tiba sudah selesai programnya baru dicari-cari kira-kira ini cocoknya dengan target nomor berapa ya, cocoknya dengan tujuan nomor berapa, target nomor berapa, itu biasanya ribut di belakang. Nah, jadi apa yang tadi disampaikan Prof. Fani saya kira sangat cocok sekali untuk bisa diimplementasikan untuk ukur kontribusi proper terhadap SDG. Silakan. Mungkin terus saja, ini karena waktunya pendek, saya lewat aja yang ini program proper, tapi saya ingin menyampaikan begini. Beberapa diskusi yang pernah kami lakukan dengan beberapa teman waktu membahas mengenai gimana sih caranya ngukur SDG ini gitu ya, itu kita melihat bahwa memang emas itu tadi yang disampaikan, budaya emas itu sudah harus ada di dalam perusahaan. Budaya emas itu sudah menjiwai perusahaan itu. Nah, itu baru bisa emas, bisa mendapatkan proper emas, penilaian emas. Nah, SDG ini dalam beberapa diskusi juga artinya implementasi dari emas tadi. Jadi di awal jika pada saat merencanakan program itu sudah melihat target, sudah melihat indikator-indikator yang nanti akan diukur di dalam SDG, otomatis programnya itu sudah diarahkan kepada pencapaian SDG. Jadi kalau menurut saya ya kalau seandainya perusahaan itu sudah mengarah ke situ, ya bisa dipastikan misalnya dapat emas ya, asal prosesnya benar gitu ya. Nah terus saja, ya. Ini saya kira tadi sudah banyak dibahas, terus aja. Nah, terus ini sudah banyak dibahas tadi oleh Prof. Joni juga, terus saja. Ya, terus. Nah, Bapak Ibu, beberapa kali dalam diskusi itu kami bingung sebetulnya. Bagaimana sih mengukur bahwa perusahaan itu bisa diakui memberikan kontribusi kepada SDG? Karena di awal-awal mungkin yang dihitung itu adalah katakan berapa kontribusi perusahaan untuk menurunkan emisi misalnya seperti itu. Lalu dihitung angkanya, dihitung ada dengan rumus-rumus. Terus saya nanya, bagaimana menghitung kontribusi? Dibagi Bu, dibagi dengan apa? Dengan target RPJMN gitu. Pembaginya kan besar sekali gitu ya. Pembaginya pasti besar sekali. Akhirnya ketemunya 0,0000 sekian gitu. Karena kontribusi nasional gitu. Nah, apakah begitu caranya ngitung gitu ya? Yang saya pahami perusahaan itu kan punya wilayah-wilayah katakan target CSR. Ada ring 1, ada ring 2 gitu ya. Mungkin ring 1 itu beberapa kelurahan, ring 2 itu hanya mungkin mencakup kecamatan misalnya begitu. Lalu ada juga ring berikutnya misalnya satu kabupaten atau kota, kemudian di atasnya lagi provinsi, di atas lagi nasional. Kok tiba-tiba kita bicaranya ngitungnya dibagi nasional gitu. Kenapa kok kita harus membaginya dengan angka nasional? Ternyata memang diinginkan karena
kontribusi itu akan dihitung, diakumulasi secara nasional, kemudian dihitung berapa sih kontribusi perusahaan di seluruh Indonesia untuk mengurangi emisi, misalnya gitu, untuk untuk efisiensi energi, misalnya seperti itu, karena inginnya diakumulasikan secara nasional. Lalu timbul pertanyaan, kalau gitu, misalnya perusahaan lapor ke KLHK bahwa sudah mengurangi sekian 0,000 tadi, lalu dijumlah se-Indonesia Raya, lalu pemerintah kabupaten kota juga melaporkan juga ke nasional, dijumlah bareng, akhirnya double counting. Nah, apa seperti itu gitu ya. Ini yang ada di pemikiran saya seperti itu. Lalu saya berpikir begini Bapak Ibu, karena di Indonesia itu tadinya ada dua apa itu namanya, ada SDG nasional, ada SDG desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Kalau SDG desa itu berarti lingkupnya desa, target-targetnya itu target desa gitu. Indikatornya sama dengan SDG nasional. Kemarin sudah didiskusikan di Bappenas, karena di SDG desa itu ada 18 tujuan, sedangkan nasional dan global itu 17. 18-nya itu suruh menurunkan menjadi kembali lagi ke 17. Pak Menterinya sudah setuju. Nah, sehingga kita kembali ke 17. Tetapi yang menjadi masalah adalah lingkupnya. Jadi lingkup SDG-nya itu apakah di level desa atau di level mana gitu ya. Kalau saya sih cenderung di level di bawah gitu ya. Di bawah itu artinya beberapa desa yang berada di ring 1 yang memang menjadi tanggung jawab perusahaan yang sudah disepakati, disitulah dihitung. Ya, disitulah dihitung. Soal nanti kriterianya apa, ya monggo. Jadi gini, misalnya target yang harus di cover itu adalah sekian ribu orang misalnya gitu, yang misalnya kemiskinan ya, contohnya ada 1.000 orang miskin, perusahaan bisa menyumbang, menurunkan angka kemiskinan yang tadinya 1.000 menjadi 500, berarti 50% disumbangkan oleh perusahaan itu. Lalu dia diberi penghargaan atau dinilai berapa kalau seperti itu. Ya, kemudian berikutnya adalah lingkup wilayah. Nah, kemudian tadi yang kontribusi terhadap target nasional ya silahkan dihitung. Kemudian apa itu namanya, dampak penerima program. Itu yang tadi saya katakan, berapa sih yang sebetulnya menjadi sasaran perusahaan itu, yang tadi disampaikan Prof. Fani, misalnya akan ada inovasi-inovasi, sebetulnya penerima manfaatnya ini berapa gitu ya. Lalu yang saya bayangkan yang harus juga dijamin itu adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan, apakah ini hanya program sesaat, apakah ini bisa dijalankan terus-menerus, itu mestinya juga diukur gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Saya mencoba bertanya, apakah benar KLHK itu sudah punya alat ukurnya gitu, ternyata katanya belum gitu ya. Katanya belum punya. Terus Pak? Nah, jadi untuk menjaga sustainability ini, jika memang perusahaan itu punya komitmen yang besar ya, dan tadi itu berkesinambungan, maka mestinya sudah ada di dalam visi misi. Semua program-program itu sudah sudah diwarnai oleh SDG tadi itu. Jadi masuk kepada semua aspek yang dikerjakan oleh perusahaan, termasuk tadi disampaikan misalnya ada supplier gitu ya. Lalu supplier itu pun diminta bersama-sama untuk sama-sama untuk memberi kontribusi kepada SDG. Jadi ini semuanya menjadi suatu sistem yang akhirnya bisa menjaga kesinambungan. Oleh karena itu kesinambungan itu juga dinilai dari komitmen perusahaan, bahwa memang perusahaan itu punya komitmen besar dan itu diprogramkan tiap tahun dan sustain begitu. Terus, nah, Bapak Ibu saya mengusulkan suatu alur, ya, alur bagaimana membuat analisis. Jadi dijelaskan tadi Prof. Fani, seharusnya kita punya yang namanya social mapping misalnya ya. Social mapping, kemudian ada stakeholder mapping dan seterusnya, mapping itu lalu dijelaskan di dalam kondisi existing di perusahaan itu. Bagaimana caranya? Macam-macam, bisa survei, bisa pakai FGD, bisa macam-macam sedemikian rupa sehingga kita punya kondisi real saat di tahun tertentu gitu ya. Lalu nanti dari social mapping itu biasanya kan kita
membuat program-program sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Nah, SDG itu adalah memang kontribusi perusahaan untuk bisa berkontribusi kepada bukan hanya untuk kepentingan internal tetapi eksternal. Jadi kepada masyarakat sekitar dan lingkungannya gitu. Nah, di level kabupaten atau kota itu ada namanya RAD, Rencana Aksi Daerah untuk SDG, dan itu di luar RPJMD, dan itu bisa dijadikan acuan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu di dalam membuat program juga memperhatikan RAD tadi yang dibuat, walaupun RAD sendiri itu seringkali juga aneh gitu ya, anehnya itu ini diklaim sebagai SDG tapi sebetulnya bukan, misalnya gitu. Nah, itu bisa dicermati dari RAD tadi, sehingga di dalam perencanaan oleh perusahaan, maka itu sudah comply dengan RAD-nya daerah tadi itu, kabupaten kota tadi itu. Karena kalau bayangan saya kalau ke RPJMN itu kan jauh sekali. Ya, jauh sekali, sehingga kalau saya misalnya kita hitung bahwa dia itu bisa memberikan kontribusi pada suatu kabupaten kota itu aja sudah sangat bagus. Waktunya di 30 detik lagi, Bu. Oh, maaf. Ya. Oke, jadi artinya begini, nanti target-target yang dibuat itu adalah disesuaikan dengan target RAD tadi itu. Sehingga nanti ngukurnya menjadi gampang. Oke, terus aja. Nah, saya mencoba mendetailkan ini Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita sudah pernah berpraktek ini, membuat detail seperti ini. Apa sih yang SDG yang dilakukan, kemudian didetailkan, kemudian nanti inilah yang akan dinilai gitu ya. Ini yang akan dinilai. Saya cenderung memberikan penilaian jika perusahaan itu berkontribusi kepada kepada masyarakat dan lingkungan, ya, bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, lalu aspeknya apa saja? Misalnya ada aspek pendidikan, kemudian aspek kesehatan dan seterusnya tadi itu. Ya, jadi lalu setelah itu kita evaluasi bersama-sama. Jadi kita evaluasi terus dihitung pada akhirnya. Terus nah, jadi yang tadi saya katakan nasional, kontribusi nasional tadi ini yang dulu pernah kita bahas, itu ternyata ketemunya ya 000 tadi. Saya tuh jadi kepikiran, kalau gitu, kalau itu ketemunya 0 itu mau dikasih skor berapa? Bagaimana memberikan nilai kepada yang ketemunya angkanya kecil sekali tadi. Tapi kecil sekali itu tadi Prof. Fani mengatakan beda tipis itu juga diperhitungkan gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menilainya? Ya, jadi penilaian ini mungkin perlu untuk keadilan. Artinya orang yang mendapatkan atau perusahaan yang mendapatkan emas dan emas minus misalnya gitu, itu mestinya beda gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bagaimana cara memberikan penilaian. 1, 2, 3, 4, 5 itu misalnya yang jelek sekali, yang tidak memberikan kontribusi 1, yang paling bagus 5 misalnya, nantinya itu seperti itu. Terus saya pernah mempraktekkan ini Bapak Ibu. Ya, setelah kita mengevaluasi program jelimet begitu, kemudian kita petakan, dan ternyata setelah kita petakan keterkaitan antara program dengan SDG tadi itu bisa kita petakan. Ya, biasanya kita pakai centang-centang saja, tetapi setelah dinilai itu ternyata warnanya beda-beda, yaitu tergantung pada tadi kriteria tadi itu, kemudian tergantung kepada dari semua kriteria, kemudian kita beri nilai, diberi apa itu namanya skor macam-macam seperti ini. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu ya saya kira adil gitu loh. Ya, memberikan nilai bagaimana kontribusi SDG dari proper kepada perusahaan itu menjadi lebih terukur gitu. Saya kira begitu Pak Putu Rudi. Ini ide saja, mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Terima kasih.